terjadi seorang laki-laki menikah dengan boneka. Di India dengan kambing, dengan sapi. Dan beberapa bulan yang lalu istri saya study tour ke Malaysia, ke Singapura, termasuk berkunjung ke Thailand. Beliau dengan teman-temannya sekaligus investigasi kecil, ibu bapak di Thailand itu jenis kelaminnya itu ada 13 jenis kelamin. Kalau kita kan ada laki-laki, ada perempuan, setidaknya ada siapa Maria yang di sana itu di Thailand ada 13 jenis kelamin, dan ke-13 jenis kelamin itu semuanya diakui oleh negara. Dan yang cukup miris saat ini LSM yang perlu terhadap LGBT mengusulkan RUU, rancangan undang-undang. Ada beberapa rancangan undang-undang. Yang pertama ada rancangan undang-undang kesetaraan gender, lalu yang kedua adalah rancangan undang-undang legalnya pernikahan sesama jenis. Kalau misalnya pun sampai dilegalkan, disahkan oleh DPR, karena gelontoran dananya cukup besar dari barat Bapak Ibu, sampai disahkan nanti misalnya pun Bapak kali Ibu Dedi tidak pernikahan di undang sinten, Pak tidak putih pada pernikahan sini kan sinten, kok aman kali bejo kok bisa kali sinten terus. Masya Allah, ini mengerikan sekali kalau sampai dilegalkan. Dan ternyata Bapak Ibu, berdasarkan data yang diambil dari Kemenkes RI secara resmi dikeluarkan di tahun 2022, dan ini menjadi data yang dipakai oleh Muhammadiyah di tahun 2022, 4 tahun yang lalu berarti. Di atas kertas tertulis tercatat bahwa pelaku LGBT di Indonesia sudah mencapai 1,1 juta jiwa, 0,44%. Dari 280 sekian juta populasi warga Indonesia, 1,1 juta jiwa ini sudah merupakan pelaku LGBT. Di Yogyakarta sendiri, data terakhir tahun 2025, meskipun datanya masih perlu kita klarifikasi yang dikeluarkan oleh Polda DIY, ada sekitar kurang lebih 13.000 pelaku LGBT yang ada di Yogyakarta. Yang paling besar di Jabodetabek, tapi di Jogja sudah cukup mengerikan. Makanya kemudian berangkat dari situ, Muhammadiyah mengeluarkan beberapa poin-poin fatwa yang menunjukkan tentang bahaya dan haramnya dalam LGBTQIA+ menikah. Nah, yang cukup miris nih Bapak Ibu, ada beberapa pernyataan populer di sosial media. Jadi mereka seringkali membela diri dan ingin melakukan istilah penormalisasi dengan pernyataan-pernyataan misalnya pun atas nama hak asasi manusia, atas nama kebebasan. Misalnya pun mereka mengatakan, tubuh ini kan tubuh saya. Bahkan termasuk hasrat, perasaan, rasa cinta yang bergejolak dalam diri saya ini juga hak saya. Kalau misalnya saya mau melakukan apapun dengan apa anggota badan saya, ya terserah saya saja. Termasuk kalau misalnya perasaan yang bergejolak dalam jiwa saya, saya kalau melihat perempuan kok nggak nafsu. Saya laki-laki, ataupun saya perempuan lihat laki-laki kok nggak nafsu. Kenapa harus dipaksakan? Saya malah nafsunya ke laki-laki, nafsunya ke perempuan. Itu kan juga hak saya atas nama hak asasi manusia. Mengapa kemudian digugat? Mengapa kemudian disalahkan? Nah, tentu pernyataan-pernyataan seperti itu tidak etis, tidak semestinya keluar dari seorang yang punya agama. Karena itu kita di Islam punya prinsip la ilaha illallah
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dan segala apa yang kita miliki, termasuk anggota badan kita ini adalah miliknya Allah. Kita ini apalah dulu ya. Asal kita adalah mimani yumna, bertemunya sel telur dengan setetes darah, segumpal daging. Allah kasih kita mata, telinga, tangan, kaki, jantung, semua itu saling penting ibu bapak sekalian ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah menurunkan agama, boleh kamu harus punya rasa cinta, harus punya kecenderungan, tetapi bagaimana nafsu itu disalurkan lewat pernikahan. Maka Islam itu mengajarkan, oh ini loh yang benar, ini yang salah, batin yang halal, yang haram. Maka bagaimana hidup kita tidak sekedar hidup, tidak seperti binatang seperti itu yang memerlukan hawa nafsu mereka tanpa tuntunan agama. Nah, berkaitan dengan LGBT itu untuk kita menukil beberapa ayat yang diterangkan di fatwa tersebut, diantaranya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di ayat tersebut Allah menegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Jadi Allah itu menciptakan kita manusia hanya ada dua jenis kelamin, min dzakarin wa untha. Kalau nggak laki-laki ya perempuan, nggak ada jenis kelamin yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Memang betul di dalam fikih mungkin di antara bapak ibu termasuk yang terjadi di masyarakat, ada seorang bayi yang dilahirkan dengan dua alat vital sekaligus. Jadi maka benar wonten alat vital laki-lakinya, wonten alat vital perempuannya. Nah ini kalau di fikih disebut dengan khunsa seperti itu. Nah namun kemudian oleh para ahli diterangkan, dibiarkan beberapa tahun kemudian kalau orang yang berkembang alat vital laki-lakinya, maka alat vital perempuannya dioperasi. Demikian juga sebaliknya. Jadi hanya ada dua jenis kelamin yang diterangkan oleh Allah. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Termasuk di Quran surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah itu menciptakan manusia berasal dari jiwa yang satu. Sinten ibu bapak, si bapak panjenengan dari Mbah Adam. Dari Mbah Adam Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri yang paling atas. Kemudian dari Adam dan Hawa ini lahirlah Qabil, Habil, Ikrimah, Labudan, yang semuanya adalah rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Indra, Adam dan Asad, terus dalam arti laki-laki dan perempuan. Nah, termasuk di Quran surat Al-Imran ayat 14, Allah menegaskan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin" ila akhir ayat. Allah itu menjadikan kecenderungan rasa suka syahwat yang namanya laki-laki itu fitrahnya, sunnatullahnya punya hasrat kepada perempuan. Pun demikian sebaliknya, perempuan punya orientasi seksual kepada laki-laki. Kalau ada laki-laki suka dengan sama laki-laki, perempuan suka dengan sama perempuan, atau punya kecenderungan kepada kedua-duanya, itu jelas-jelas sudah menyalahi sunnatullah ataupun menyalahi fitrah. Dan benar ibu bapak di kampus kami, mungkin termasuk di Wadik belum berbebas. Jadi di kampus kami itu tidak hanya mahasiswa, sampai ke dosennya ada yang dia kita punya yayasan yang namanya Yayasan Peduli Sahabat. Yayasan Peduli Sahabat ini menampung pasien-pasien, klien-klien yang punya kecenderungan LGBT itu.
kita dapati saudara-saudara kita, mereka yang sebenarnya laki-lakinya kelihatan dia suka nge-gym, badannya kekar gitu, bagus gitu ya, punya istri, punya anak, tetapi ternyata di luar juga punya pacar yang menjadi miris, pacarnya sesama jenis laki-laki. Dan banyak dan nasional di tahun 2023 di masa pandemi kemudian masuk new normal gitu Bapak Ibu. Kasusnya terjadi di Riau, salah satu SD, karena habis pandemi masuk rata-rata siswa SD itu betul bawa HP dikumpulkan di razia, dicek satu persatu isi HP dari anak-anak, dan yang cukup memprihatinkan di beberapa anak tersebut ada WhatsApp group yang isinya adalah WhatsApp group komunitas LG baru kelas 3 SD yang melakukan praktek LGBT. Dalam konteks ini adalah peringatan Allah pada saat itu kepada kaumnya Nabi Lut yang disebut dengan kaum Sodom ataupun kaum Sadom. Dan Masya Allah, kaum Sodom yang dulu terjadi di masa Nabi Lut tahun 1955 terjadi juga di salah satu pedukuhan di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Banten atau Dieng. Jadi wonten padukuhan Getang mau dari perbatasan antara suku kali Banjarnegara. Jadi pedukuhan di tahun 1955 waktu sejarah Bapak Ibu sampai diakses seperti itu, ada pedukuhan yang Masya Allah hasil taninya cukup subur, orang-orang di sekitar pedukuhan itu semuanya kaya-kaya, tapi ternyata keberkahan ataupun banyaknya harta yang Allah berikan kepada mereka tidak membuat mereka bersyukur, tapi setiap malam mereka melakukan pesta yang pada akhirnya berujung pada perzinahan yang lebih miris. Mereka melakukan perzinahan dengan sama jenis. Surah Al-Anfal ayat 25 Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna khassah. Hendaklah kita khawatir, takut kepada suatu bencana yang mana bencana itu tidak hanya ditimpakan oleh Allah kepada mereka yang maksiat saja, yang dolim saja, tetapi insyaallah kita yang baik-baik, yang soleh, yang melihat kemungkaran kok diam, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kalau Allah timpakan bencana bukan hanya 1-2 rumah yang maksiat, tetapi satu kampung, bahkan satu wilayah bisa terkena dampak dari kemaksiatan tersebut. Dalam satu hadis diterangkan bahwa kita yang hidup di satu masyarakat, Bapak Ibu rahimahullah, ibarat kita satu kelompok masyarakat manusia yang mengendarai bahtera kapal. Orang yang maksiat dan zina, berbuat dosa, mereka yang turun ke dasar kapal dan melubangi dasar kapal itu. Kalau kita nggak ingetin, airnya akan masuk tenggelam, yang tenggelam 1-2 orang yang maksiat atau semuanya Bapak Ibu? Semua. Inilah perintah untuk kemudian melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Mungkin Bapak Ibu. Jangan-jangan ada makanan yang memang membuat orang itu kemudian menjadi transgender. Karena penyakitnya bukan hanya penyakit mental. Karena waktu saya mahasiswa itu ada teman yang betul-betul maco. Cuma dia jurusan BK, bimbingan konseling. Cuma dia sering dengan temannya yang anak ke-12 laki-laki, betul 11 sebelumnya itu perempuan semua. Dan dia cenderung ke arah situ, sampai dia bertanya ke saya kok kalau melihat dosen saya yang laki-laki ngomong itu tertarik. Padahal dia laki-laki. Padahal
sebelumnya saya tidak tertarik. Kenapa? Karena dia udah lama bergaul dengan si itu. Dan ini problemnya adalah apakah penularan karena makanan, karena air liur, karena apa, ini perlu Muhammadiyah melakukan penelitian sendiri. Karena problemnya bukan mental saja. Kalau mental saja, mungkin kalau yang tahan banding nggak ada masalah. Tapi daya. Kalau pertanyaan ini saya sulit karena Indonesia terlalu banyak perempuan daripada laki-laki. Dan tidak ada yang laki-laki mau jadi guru Pak kecuali beliau. Motivasi. Jadi memang berdasarkan beberapa bacaan kami, banyak faktor yang kemudian menjadikan seorang itu bisa terpreset kepada perilaku LGBTQIA+ berikut. Ada faktor didikan orang tua. Misalnya pun ada seorang ayah dan ibu ingin punya anak perempuan, yang lahir ternyata laki-laki, dan sejak kecil itu dia seperti perempuan, dipakai seperti perempuan, gitu, diasuh sebagaimana kayak perempuan, kan itu nanti berpengaruh pada mental sekaligus penampilan dan psikisnya si ini. Jadi memang ada unsur faktor nopo meniko dari keluarga, pola asuh dari kedua orang tua, bahkan anak punten. Jadi ada kasus di mana seorang masih SMP ketika itu dan sudah melakukan itu, terjadi di Surabaya. Dia sama teman cowoknya melakukan itu. Lalu ditanya kenapa kamu sama seperti itu, ternyata dia pernah melihat bapak ibunya melakukan ibadah ketika dia masih umur 9 atau 10 tahun, dan dia melihat kok bapak jahat sama ibu. Jadi mungkin nggak tahu lah itu ya, tapi intinya ini juga menjadi apa kemudian di Islam, kalau misalkan anak sudah umur 10 tahun supaya bisa terlatih dengan salah satu di antara, karena anak itu kan mungkin ketika itu daya alamnya masih terbatas, sehingga sampai terjadi saya nggak mau jahatin perempuan. Atau kenapa kemudian perempuan malah lebih senang kepada perempuan? Banyak faktor, misalkan dia pernah disakiti pacarnya laki atau sebagainya. Jadi banyak faktor. Termasuk ternyata ada aspek hormonal yang mana tapi hormon perempuan lebih banyak dominan ataupun sebaliknya, sehingga kemudian bisa ditindaklanjuti dengan tindakan medis disuruh hormon agar kemudian dia bisa kembali ke fitrah. Ada pengalaman seperti itu. Ataupun pergaulan. Jadi mereka itu masih minoritas bapak ibu, sehingga memang mencari mangsa gitu, korban agar orang di luar mereka pun ikut seperti mereka. Yang ngeri terjadi betul di kampus kami, salah satu mahasiswa kami di Fakultas Hukum dibunuh, dimutilasi. Aku sering berita di artikel ibu dimutilasi. Bapak, ada kemungkinan itu, termasuk pengakuan kita yang di pondok pesantren, yang mana pondok pesantren itu biasanya kan dipisah, laki-laki hukum semuanya laki-laki, perempuan juga semuanya perempuan. Fenomena laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan terjadi juga di lingkungan pesantren. Karena ya setiap hari yang dilihat laki-laki, setiap hari yang dilihat perempuan. Jadi banyak faktor. Kemudian ini rekomendasi ini terjadi di Muhammadiyah. Kita perlu mengkaji lebih dalam, menginvestigasi, mendalami faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan LGBT itu dan bagaimana penanganannya. Di salah satu poin yang ada di Fatwa Muhammadiyah Mediko, Bapak Ibu Rahimahullah, yang cukup menarik, kalau kita menemukan fenomena LGBT
benci perilakunya, tapi jangan benci orangnya. Mengikuti sehat-sehat sekali Bapak Ibu. Allah Alhamdulillah kita lanjutkan dengan kajian tema yang selalu menarik tentang Al-Qur'an dan beberapa permasalahannya. Nasrul Bapak Syedul Mukminin, kira-kira dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengajak, mungkin kita tetap mengajak agar pengurus, jamaah dan masyarakat sekitar Masjid Nmek untuk mengikuti acara ini di minggu-minggu mendatang. Monggo, matur nuwun.